Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ridha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu malam membaca firman Allah, perkataannya Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surah Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini Ibrahim mengingat umatnya. Faman tabi'ani, ya Allah, siapa yang mengikutiku dari kalangan umatku, fa innahu minni, sungguh dia termasuk golonganku. Wa man 'asani, dan siapa yang bermaksiat tidak mengikutiku, Nabi Ibrahim tidak mengatakan dia bukan golonganku, tapi beliau sayang pada umatnya dan beliau berkata, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun dan maha penyayang ya Allah. Berikan juga mereka hidayah, ampuni dosa mereka. Beliau juga membaca firman Allah, ya, perkataannya Nabi Isa sama maknanya yang disebutkan oleh Ibrahim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. In tu'adzibhum, ya Allah, jika engkau menghukum mereka, menyiksa mereka, fa innahum 'ibaduk, mereka juga itu hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampunkan mereka, fa innaka anta al-azizul hakim, engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ketika Nabi membaca perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang diabadikan di dalam Al-Quran yang menunjukkan kasih sayang mereka kepada umatnya, Nabi kemudian menangis. Nabi menangis. Allah kemudian mengutus Jibril. Ya Jibril, turun, tanya Muhammad, apa yang membuat dia menangis? Dan Allah tentu maha tahu. Ya, ini pelajaran yang ingin disampaikan kepada kita. Ya, Allah menyuruh Jibril, Jibril turun. Wahai Muhammad, ma yubkik? Apa yang membuat engkau menangis wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Ummati ya Jibril, ummati, umatku ya Jibril. Saya teringat dengan mereka, umatku ya Jibril. Kembalilah Jibril kepada Allah, melaporkan bahwasanya Rasulullah menangis kasihan mengingat umatnya, terutama nanti di hari kemudian, karena umat beliau yang paling banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sampaikan kepadanya, wahai Jibril, ya, sawfa nurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Kami akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan untuk umatmu wahai Muhammad, dan kami tidak akan, ya, membuat engkau kecewa. Allahu akbar. Maka Allah menurunkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sampai engkau senang, sampai engkau ridha. Oleh karenanya Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ma ra'aitu rabbaka illa wa yusri'u ila hawak. Saya tidak melihat Allah wahai Rasulullah melainkan mengabulkan semua yang Anda mau. Semua yang diinginkan oleh Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini, sebagaimana kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, arja ayatin indana ahlul bait hadhil ayat. Ayat yang paling membahagiakan kami terutama ahlul bait adalah ayat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sebagian ulama ada yang mengatakan ayat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang beriman adalah firman Allah yang terdapat dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas agar mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sebahagian lagi ada yang mengatakan ayat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran yaitu firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi mengampunkan dosa-dosa yang lain selain kesyirikan, sebesar apapun. Bukankah ini membahagiakan kita? Kita ini banyak dosa, betul atau tidak? Berapa banyak dosa kita? Kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Tapi Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kalau pelakunya mati dalam kesyirikan, andaikan pun dia bertaubat dari kesyirikan dan kekufurannya, Allah juga mengampuni. Namun
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun ketika seseorang meninggal dan dia masih bergelimang dosa namun tidak mempersekutukan Allah, peluang diampuni di hari kiamat lebih besar. Allah Maha luas rahmatnya. Sebagian yang lain, ulama kita ada mengatakan arja ayatin fil Quran, ayat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran adalah Jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga Aden, mereka akan memasukinya. Ini dalam surah Fatir. Mengapa? Karena sebelum ayat ini Allah menjelaskan thumma awrasnal kitaba alladhina astafina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dalam surah Fatir di ayat yang ke-33. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hambanya itu orang yang beriman terbagi menjadi tiga. Faminhum zalimun li nafsi, ada orang yang beriman tapi banyak berbuat zalim. Wa minhum muqtasidun, ada yang pertengahan beriman tapi pertengahannya lebih tinggi lagi. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada yang luar biasa, hamba Allah yang Masya Allah, yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, yang syubhat dia tinggalkan, ya. Dan tingkatan hamba-hamba Allah seperti ini, ada yang zalim, ya, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, dia mencampurkan antara amalan saleh dengan amalan buruk misalnya. Ada yang pertengahan, ada yang luar biasa, namun ketiga-tiganya semuanya apa kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha, semuanya masuk surga nanti. Walaupun tingkatannya dalam surga berbeda-beda, tapi masuk surga, ya. Makanya ulama kita mengatakan arja ayatin fil Quran. Ini ayat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.